Oke, jadi di konten kali ini aku bakal bikinkan video sekalian mereview knalpot yang baru sudah aku pesan. Ini di lapaknya Shopee, Horsepower. Nih, jadi kalian kalau pengen kepoin silahkan kepoin Shopee-nya ini. Di sini ada logonya, Horsepower, dan di sini ada lambang kuda. Jadi ini produk knalpot dari Horsepower. Ini untuk packaging bagian luarnya cukup lumayan asik menurutku untuk desainnya. Ini kita geser dulu. Langsung masuk ke inti dari video. Karena knalpotnya sudah aku unboxing, jadi di sini ada 3 bagian. Ini ada selincarannya. Di sini ada pipa knalpot dari cerannya. Ini ada 2 macam pipa knalpot. Kita bakal review satu-satu untuk knalpotnya. Kita mulai dari leheran yang depan dulu lah ya mungkin ya. Dari leheran P1 ini kalau bisa dibilang orang-orang sering sebutnya kalau nge-request knalpot, bang nge-request knalpot di leheran P1 dan P2. Nah, jadi P1 itu ini bagi kalian yang belum tahu, bakal ku review secara kasat mataku. Jadi menurutku dari sekian banyak knalpot yang sudah aku coba dari dulu awal main motor, mungkin build quality dari si Horsepower ini oke ketimbang las-lasan knalpotan yang lain. Jadi ada beberapa merek knalpot yang sudah aku pakai dan memang banyak kendala di bagian flandes yang depan ini. Jadi lasnya di bagian luar sini, di leheran luar ini, tapi di bagian dalam ini dia tidak dilas. Nah, kalau di Horsepower ini dalamnya dia dilas dan dirapiin lagi. Jadi di bagian luar sini dia rapi, dalam sini pun dia rapi. Untuk flandes pengikat murnya pun dia tebal, mungkin tebalnya ini sekitar 3 milian atau mungkin lebih lah, 3,5 mili flandesnya ini. Nah, untuk spekan leheran P1 ini yang aku request dari Horsepower, kemarin aku diskusi sama dia, aku pengen beli knalpot full system dan rencana mau bore up nantinya ke 177. Jadi disarankan dia pakai ukuran P1-nya ini 32. Jadi yang dianggap 32 tuh dari sini turun ke sambungan pertama ini ukurannya 32 mili. Dan ini pun tebal. Dan kalau kita lihat bagian sini, tebalnya sih selincarannya pun mungkin sekitar 1 atau 1,5 mili lah tebalnya ini. Dan las-lasannya pun dia rapi. Ini las argon ini kalau menurutku ya. Dan untuk bracket knalpotnya dia ada. Ini diletakin di bagian sisi luar dari knalpot. Kita lanjut lari ke P2. Jadi ini P2. Sambungan dari P1 ini. Nah, lengketnya dia seperti ini. Nah, kira-kira ya. Kita lepas. Lanjut kita review. Untuk P2 ini spekannya itu ukurannya 35. Jadi yang tengah ini dia 35, naik ke atas dan nyambung ke selincer bagian belakang. Outletnya ini 50. Jadi ini 35, ini 50. Dan sama seperti yang leheran yang pertama, untuk las-lasannya dia rapi, dan untuk bracketan knalpot yang ngikatnya dia rapi juga di bagian luar. Serta di sini bracketan untuk selinceran bagian belakang ada 2 titik. Dan ada logonya si Horsepower. Ini di laser. Kayak embus tebal itu, jadi kalau diraba dia kerasa ini. Rapi menurutku. Jadi buat kalian yang pengen, ini bisa jadi rekomendasi untuk motor kalian. Buat MX bisa, segala motor sih bisa kalau info-info dari si pelapaknya ya, karena sudah aku chatting. Dan paling intinya ini bagian selincarannya. Jadi selincarannya ini sepintas mirip dengan Rope One. Jadi kalau kalian lihat mungkin kalian beranggapan selincarannya ini Rope One, padahal ini selincaran dari Horsepower buatan lokal original dari Purbalingga. Dan ini pun aku keracunan gara-gara akun TikToknya Lekmin. Memang gawat sih Lekmin ini. Jadi kita balik lagi review. Untuk selincarannya ini panjangnya sekitar 30 cm dan outlet yang ini sama outlet yang di ujungnya dia ukuran 50. Dan untuk tipikal sarangan yang aku pesen ini itu yang full sarangan, jadi suaranya ngebass. Kalau kalian pengen suaranya yang engker-engker, pilih yang setengah sarangan, setengah plat. Jadi yang hobi engker-engker spesifikasinya sarangan seperti itu. Jadi di sini ada cover knalpot berfungsi untuk kalau dia posisi panas kesenggol di kaki, dia nggak akan bakal ngelukain atau bikin kaki jadi melepuh. Jadi dia ada cover sini, meskipun panas ini bisa nolong kalian. Dan di sini pun ada covernya juga di bagian moncong, cakep.
Dan untuk finishingnya, paku ripetnya pun dia rapi. Ada tanya untuk per, di sini ada 2. Dan ada logonya si horsepower itu sendiri. Nih, emboss. Jadi ini kalau diraba dia kerasa. Apalagi ya mau review ya. Ya mungkin itu sedikit sih. Jadi buat kalian yang pengen cari knalpot horsepower ini bisa aku rekomendasikan buat kalian. Nanti aku cantumkan di sini untuk lapak Shopee-nya. Di keterangannya dia bisa di request untuk segala jenis motor. Tapi kalau buat kalian yang pengguna MX series, MX lama 4 speed, MX new yang 5 speed atau MX King, kalian bisa cobain produk dari horsepower yang barusan ke video ini. Harganya cukup lumayan worth it menurutku. Untuk full system aja tinggal pasang itu harganya sekitar 700 sampai 800 ribuan. Lumayan worth it kan menurutku. Di under 1 juta kalian sudah bisa dapat knalpot full set yang build quality-nya cukup lumayan oke. Dan untuk spekannya, leheran ini tadi sudah aku jelaskan, dan memang ini diperuntukkan untuk motor yang underbone. Nah, kalau kalian pengen yang tanpa underbone bisa pakai step depan, step belakang. Horsepower bisa menyediakan dan bisa request sesuka hati kalian, dan bisa juga request laser nama. Buruan, buat kalian yang pengen kepoin silahkan cek Shopee-nya horsepower, nanti aku cantumkan di deskripsi video. Dan buat kalian juga yang pengen tahu kelanjutan dari video ini nanti, silahkan follow akun TikTok-nya aku di sini, karena aku pun main di TikTok, jadi sesekali main di YouTube kalau seandainya view-nya rame. Cuman entah kenapa main di YouTube view-nya susah nyari, jadi gampang main di TikTok. Di Instagram aku pun jarang ku upload karena susah nyari view-nya. Di TikTok yang gampang nyari view-nya, entah kenapa. Jadi mungkin cukup sekian. Bagi kalian yang tertarik dengan videonya, silahkan kalian like, komen, dan kasih saran. Bagusnya next proyekan di motor MX King ini kita ngapain lagi. Sekian dariku, thank you.